Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat Gimana? Mas Didi sehat? Alhamdulillah masih diberi nyawa sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Ya Allah. Allah. Semoga bermanfaat. Pasti, Pak. Berarti ini sekarang lagi mencari manfaatnya ya. Sekarang aku coba mencari manfaat dari Bapak. Hmm. Mungkin ada teman-teman yang Oh, pengen nanya gitu kan. Nanya apa ini masalahnya? Ini gini, Pak. Ya pengalaman Bapak selama kerja di Jepang ini, waktu jadi zaman apa dulu ya? Zaman visa pemagang dulu deh. Itu Bapak kerjanya di mana? Oh iya benar, saya dulu pernah magang ya. Saya dulu pernah magang di kota Fukuoka dan tepatnya di perusahaan mebel. Perusahaan mebel. Mebel. Itu perusahaan mebel tuh, Pak. Kalau cara kerjanya tuh di Jepang perusahaan mebel tuh gimana, Pak? Cara kerjanya tuh? Cara kerjanya kebetulan di mebel itu ada 3 bagian, yaitu bagian pemotongan kayu sekaligus pembuatan kerangka, dan bagian kedua itu pemasangan busa dan per, dan yang ketiga itu bagian pembungkusannya. Pembungkusannya itu maksudnya masak kainnya yang terakhir ya, finishing lah ya. Finishing ya. Bapak sendiri Saya dulu kebetulan di bagian yang paling sulit, pemotongan kayu, motongan kayak desain dan pembuatan kerangka. wow, itu tuh nggak semua Bapak ngelakuin gitu. Saya ngelakuin semua. Berbakat ya? Lumayan, dulu saya berbakat. Memang dulu dalam sebelum saya ke Jepang, dulu saya sering bikin kandang ayam. Jadi mungkin cara nisik bambu. Oh, dari basicnya. Iya, basicnya udah ada gitu. Iya. Itu, Pak, tingkat kesulitan ya bikin mebel di Jepang tuh gimana, Pak? Tingkat kesulitannya tuh menurut saya mudah gampang karena sudah terprogram di situnya. Di Jepang ini. Di perusahaan itu Yeah. sudah terprogram, baik dari mulai ukurannya, desainnya itu sudah terprogram semua. Jadi kita tinggal menjalankan saja. Berarti tinggal operasin aja gitu. Operasin aja, kecuali ketika ada proyek baru dengan desain yang baru, itu baru kita berpikir. Oh gitu. Jadi agak ribet ya. Agak ribet. Pas datang desain baru itu ribet banget ya. Ada gambar dari kantor, Iya. kasihkan ke kita, baru kita cari ukuran segala macam. Oh berarti kalian sendiri yang yang mikirin berapa, misalkan ini ukurannya berapa inci gitu-gitunya itu kalian juga? Betul sekali. Itu saya sendiri yang bikin. Lumayan. Lumayan Pusing. capek. Capek, pusing gitu ya. Capek otaknya. Oh gitu. Capek otaknya. Sebenarnya kalau dibilang capek, dibilang pusing sih enggak. Karena yang bikin sulit itu partner kerjanya. Emang dengan apa? Partner kerjanya itu baiknya ya cepat, dengan hasilnya dengan cepat tapi dengan hasil yang bagus itu sulit menurut saya. Jadi untuk pembuatan desain, pembuatan awalan gitu, itu diburu-buru menurut saya tuh nggak bisa dan hasilnya nggak akan sempurna gitu. Tapi ya mau gimana lagi, kita kan hanya bekerja di sini, ikut orang, Melakukan hal yang terbaik aja. sebisa mungkin ya yang terbaik, dan hai wa kalimasta. Itu kayak jawaban anak kecil sih kan. Sunugurai. Hai wa kalimasta. Ya dulu saya seperti itu. Terus, Pak, ada hal sulit yang ditemuin dalam pekerjaan tuh yang benar-benar kayak frustasi, yang bikin frustasi kayak istilahnya gini ya, tai lah gitu, kok kayak gini banget sih kerjaannya, maksudnya kayak muncul lah alasan atau pernah marah nggak dalam pekerjaan gitu? Pernah marah dalam ujian? Saya Atau marah gitu? itu partner kerja. Udah Itu udah fix, itu udah finish, itu nggak bisa diganggu gugat. Apalagi dulu mandor saya itu killer, mandor saya itu suka marah-marah. Gitu. Iya, padahal dia juga nggak becus kerjanya, dia cuma marah-marah, dan itu yang membuat saya tuh hanya bisa sabar dan lapang dada selama 3 tahun. Tapi saya 3 tahun selesai, alhamdulillah. Sedangkan senpai saya itu waktu itu 8 orang sudah kabur. Ya 6 orang kabur, yang 2 orangnya dia pulang ke Indonesia karena nggak kuat. Berarti yang kabur itu sampai sekarang masih? Itu saya nggak tahu. Cuma pastinya kabur gitu. Kabur. Ilegal.
ilegal. Bahaya banget ilegal ya. Tapi ini saya dapat kabar dari satu orang senpai saya yang ilegal, tapi hidupnya sengsara. Kerjaannya sulit, maksudnya nyari kerjanya itu sulit. Dan kadang dia tuh nggak bisa makan, saking nggak ada uangnya nebeng sama teman-temannya. Karena itu bikin susah teman-temannya juga. Bagi kalian ya yang nonton ini mungkin nggak tahu kapan gitu, tapi ketika ada temen atau melihat di postingan sosial media tentang ilegal gitu, itu jangan ada yang mau guys. Soalnya kenapa? Ya temen senpai itu senior dia sendiri ngerasain gitu ya, susahnya ilegal itu, kerjaannya sulit, belum tentu digaji, ya Betul. Dan nggak hanya senpai saya, setelah saya datang ke sini dengan program Tokopedia Gino, dan ini kebetulan adalah keberangkatan saya yang kedua kali, dan tuh banyak sekali teman-teman saya yang saya ketemu di masjid, yang saya ketemu di bukan KPRI ya intinya ketika saya kumpul-kumpul waktu di Ibaraki itu banyak sekali teman-teman saya yang ilegal, dan cerita dari mereka itu sangat menyedihkan buat saya. Tidak ada ketenangan, nggak bisa kemana-mana, bisa kemana-mana tapi ya nggak tenang gitu, nggak tenang, kerjanya nggak tenang, yang ada keluhan yang nggak digaji, terus mau kemana-mana itu was-was, hatinya nggak tenang, terus cara ngirim uang tuh susah. Oh iya benar, itu ada juga temen aku, dia mungkin dari aku sampai sekarang mungkin udah 9 tahun, dan dia itu ke Jepang. Ceritanya dia ke Jepang, dia yang banyak kapal tuh biasanya sih yang aku tahu ya itu anak kapal biasanya, karena di kapal itu kan keras ya. Aku juga dulu di kapal gitu, aku di Sokobiki Ame tuh di kapal jaring gitu ya. Jadi waktu kerja itu biasa, kalau di kapal tuh namanya kekerasan tuh udah biasa ya. Jadi kita menganggap suatu kebiasaan itu jangan dianggap wajar gitu ya. Aku tahu kayak memang mereka tuh nggak semuanya benar ataupun salah gitu ya. Cuma dalam kondisi di kapal tuh kita nggak ada yang tahu gitu kan. Terus ada pohai aku sendiri, dia katanya sih nggak tenang gini, kayak dipukulin, terus dia apa-apain. Terus dia minta gini, Pak, senpai, nanti kalau ada kapten aku datang bilang aku kabur ya, aku pindah, bukan pindah, aku belanja. Ada dia sembunyi, Pak, di balik lemari. Bener, kaptennya datang. Ya aku yang disampaikan itu ya aku ya bersalah juga kan. Aku yang ngomongnya dia belanja gitu, dia keluar. Sedangkan itu dia harus berangkat di kapal gitu. Pas kaptennya masuk, ya, dia nanya ke aku bilang ini belanja, dia nggak ada di sini. Nanti kalau dia ada suruh datang ke kapal. Iya. Terus udah turun kaptennya, terus aku tanya, emang ada masalah apa ya? Aku di kapal tuh kayak gini ini. Terus aku bilang ke dia, terus kamu mau kayak gimana? Aku mau ilegal aja, senpai katanya. Kenapa sih? Jadi aku pengen tanya, jadi kok kamu kenapa pengen ilegal gitu? Iming-imingannya sama orang yang ilegal lagi tuh, iming-imannya tuh gajinya gede, kamu nggak perlu bayar pajak, gajinya gede, terus sebulan tuh bisa sampai 30 jutaan lebih katanya. Terus kehidupannya enak, itu kata dia. Jadi aku kayak mikir kan, berarti mereka mengiming-iming itu hal-hal yang mustahil gitu. Gaji gede, tanpa bayar pajak, hidupnya enak, terus nggak perlu bahasa yang penting bisa kerja. Itu bego yang ngomong kayak gitu, orang nggak tahu gitu kan. Ya itu hati-hatilah ya buat teman-teman yang mau ke Jepang, baik yang udah di Jepang maupun yang baru mau ke Jepang, itu hati-hati dengan kata ilegal, karena ilegal itu hanya iming-iming atau kata manis semata. Pada kenyataannya banyak mereka ya yang susah ya. Yang mereka omongin itu kayak ilegal gini-gini, itu bohong semua, bullshit ya. Ya mungkin ada sebagiannya enak, ada yang nyaman mungkin, tapi untuk sampai saat ini saya belum pernah menemukan teman-teman saya yang ilegal itu hidupnya nyaman dan tenang, itu saya belum pernah. Ya makanya itu buat
jangan sekali namanya ilegal, meskipun diiming-imingi dengan apa ya, banyaknya uang yang dapat ya, dengan katanya hidupnya enak, itu nggak ada. Temen aku ya, sampai dia kemarin coba, dia nggak punya uang, aku kasihan ya, aku TF gitu, aku transfer lah beberapa ribu yen gitu kan, kasihan aku gitu karena sama-sama orang Indonesia gitu. Sampai tidurnya itu di Eki loh, di Seki itu dia tidur di situ sampai sebulan, dia cuma bisa makan di Seki doang, gimana ngapain gitu. Alasannya ya aku di kekerasan, aku di gini. Terus kamu kenapa nggak belajar bahasa Jepang dengan baik ya? Ya minimal ya bisa ngejawab doang gitu, nggak apa-apa. Ulang yang penting kau ngerti, terus bisa ngejawab gitu. Dia bilangnya ya bahasa Jepang itu susah gitu. Ya kalau dibikin ribetnya susah gitu. Ya susah tuh buat yang nggak mau belajar. Makanya nih buat teman-teman yang mau ke Jepang, yang mumpung masih ada di Indonesia, itu belajarnya benar-benar belajar, karena bahasa kalian itu yang akan menopang hidup kalian di Jepang nantinya gitu. Iya memang harus sih kayak gitu. Iya. Gini lah apa namanya, sebagai perbandingan, saya waktu pas di sedikit cerita ya. Iya. Waktu pas saya magang, ya bahasa saya pun Nggak terlalu bagus sih. ya hanya sebatas itu gitu. Nah, setelah itu setelah 3 tahun saya pulang ke Indonesia, saya sempat belajar lagi di Indonesia, meskipun saya sudah puasa belajar lagi di Indonesia. Dan ketika saya berangkat yang kedua kalinya, saya benar-benar ngerasa saya dihargai di sini. Saya benar-benar ngerasa dihargai, dimanusiakan, dan nggak semena-mena mereka pun gitu. Yeah. Dan alhamdulillah gaji saya pun sama dengan orang-orang satu perusahaan saya. Berarti ada feedbacknya ya. Ya, Apa yang kamu perjuangkan itu hasilnya kamu torrent di masa depan gitu ya. betul sekali. Intinya ketika kalian mau kerja di negeri orang, ya sebisa mungkin kalian harus bisa bahasa negeri tersebut gitu. Ya contohnya kalian di Indonesia, tapi kalian tidak bisa bahasa Indonesia, apa yang akan kalian lakukan di Indonesia? Maka bahasa kerah. Nah, bahasa kerah mau susah. Ya apa kalau sekarang tuh Pak, Hmm. kan banyak perang juga nih di dunia ini, banyak perang kayak Rusia, Ukraina, Palestina sama itu Israel gitu kan resesi nih. Ya, di Jepang Dampak ya. resesi di Jepang itu terasa nggak Pak sama Bapak? Menurut saya terasa, karena saya pernah merasakan yang namanya kursnya tinggi. Saya pernah merasakan kurs di atas 140. 140 pun saya masih merasakan. 141 saya masih merasakan. Terus sekarang 103 aja. Sekarang 103, 104, 105 ya sangat-sangat terasa. Dan ini tidak akan dirasakan bagi mereka yang baru datang ke Jepang. Jadi menurut saya tergantung orangnya. Sekarang kan dari 140 sampai 103 gitu Pak resesinya gitu. Untuk Bapak sendiri tuh kayak untuk ngirim atau gimana, ngirim uang terus save-nya harusnya bisanya misalkan 3 juta 4 juta terus bisa kirim ke rumah berapa, sekarang itu ada merasa gimana gitu, kayak aduh kok segini ya kursnya, kok gini ya gitu, ada nggak? Dinikmati saja. Saya untuk sampai saat ini ya hanya menikmati saja gitu. Ya ini pilihan saya ke Jepang, ya ini yang harus saya terima gitu. Tapi menurut saya sih masih worth it ya. Kalau kita dibandingkan dengan kerja di Indonesia yang gajinya di bawah UMR mungkin, atau mungkin yang UMR kecil di bawah 5 juta, sedangkan di sini meskipun kursnya kecil bisa nabung 5 juta. Sambil makan, Udah makan, udah bisa jalan-jalan. itu pasti anak-anak. Iya, terus udah bisa jadi apa barang yang mau kita beli pun bisa kita beli. Bisa, dan itu kita bisa save 5-7 juta untuk saat ini saya. Kalau menurut Bapak sendiri selama di Jepang itu kan biasanya ada cara mengatasi keluh kesah, itu di Jepang kayak gimana Pak?
istilahnya tuh emang kayak misalkan ada masalah sama orang Jepang ya, atau ada masalah dengan perusahaannya, itu kalau menurut Bapak worth it-nya gimana Pak? Apa yang kita lakuin tuh apa? Yang kita lakuin tuh seharusnya kita curhat sama pihak penanggung jawab kita, yaitu pihak TSK gitu. TSK tuh TSK itu Toroku Sieng Kikang. itu tugasnya apa? Tugasnya tuh ya yang apa? Yang bukan melindungi kita, yang mengurus kita dari mulai pemberkasan segala macam. Itu mereka yang ngurusin kita gitu ya. Gitu. Jadi kita lebih baik langsung konsultasi ke mereka. Kan kalau Tokutegino kan TSK. Kalau apa pemagang atau Kensei itu kan Kumiai. Berarti Kensei itu ke Kumiai curhatnya gitu. Ya, betul sekali. Ya intinya setiap program itu kan ada penanggung jawabnya masing-masing. Ya udah, kita langsung konsultasi ke penanggung jawabnya masing-masing gitu. Kalau menurut Bapak tuh kan ada yang udah diketok palu tuh ya, yang visa baru tuh. Maksudnya visa baru tuh yang Kensei atau Jisei kan udah dihapus tuh. Itu kayak gimana? Ya itu diganti dengan apa tuh visa Ikuse Suro ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya Ikuse Suro gitu. Ya sebenarnya tuh nggak ada beda ya sama magang, hanya beda peraturan saja. Dan Ikuse Suro itu bisa pindah kerja meskipun sebelum 3 tahun. Oh gitu ya. Berarti asalkan sesuai dengan prosedur. Berarti beda ya sama yang sekarang kan, yang kemarin kan Kensu atau Jisoo itu wajib 3 tahun. Wajib 3 tahun. Wajib 3 tahun. Enak nggak enak tetap? Enak tetap 3 tahun. Baru bisa pulang. Lumayan juga ya Pak. Lumayan juga. Sakit hatinya. Ya, lumayan mantap sih waktu itu. Berarti yang ke Jepang itu yang udah jelas ya, kayak mentalnya memang harus teruji ya. Ya namanya kerja di negara orang ya, kita jauh dari keluarga, kita apa namanya berbeda budaya gitu. Ya mau nggak mau ya harus belajar budaya juga, mental juga harusnya. Dan menurut saya apa ya, pembelajaran paling bagus sebelum berangkat ke Jepang itu ya lembaga penyalur atau LPK. Karena memang di LPK itu biasanya diajari dari mulai budaya-budayanya, disiplin-disiplinnya gitu. Nggak ada di sini nanti kayak zaman sekolah kayak gitu kan. Di Jepang apa-apa sakit mau bolos juga bisa. Oh gitu ya. Harus jelas. Kalau emang sakit ya beneran sakit, bisa ke rumah sakit kayak gitu. Terus juga Pak, dari segi penghasilan TG sama Kensei atau Jisoo yang kenal kita dulu ya, itu tuh perbedaan gajinya gimana? Fleksibel, tergantung perusahaannya. Ada pemagang yang lebih besar daripada Tokutegino dan maupun sebaliknya gitu. Oh gitu. Tapi kalau secara ini ya, secara hukum yang berlaku itu Tokutegino itu sama dengan halnya pekerja. Berarti jadi tidak ada perbedaan. Ketika dalam satu perusahaan gajinya 1.025 yen, ya semuanya itu 1.025 yen. Berarti antara pekerja kita yang terampil SSW atau Tokutegino itu bisa pekerja sama orang Jepang itu nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya, sama plek sama gitu. aja. Sama aja ya. Sama aja. Beda kalau sama Satsu beda ya. Ya itu beda. Itu tinggi banget. Ketinggian. Atau sama mandor pun beda ya, sama ketinggian Pak. Kalau sama-sama pekerja sama. Tapi kalau magang beda. Pekerja asli orang Jepangnya dengan pemagang itu ada selisih. Pasti ada bedanya. Sekarang Pak, pemagang sama Tokutegino itu kan kayak tanggung jawabnya tuh berat mana sih Pak kalau dalam masalah pekerjaan? Tanggung jawabnya sama-sama. Karena memang dalam sebuah pekerjaan apapun yang diserahkan ke kita, yaitu tanggung jawab kita gitu. Sama aja, nggak ada perbedaan. Yang membedakan hanya gaji menurut saya. Dan ini
dan skill bahasa kita. skill bahasa. Skill bahasa kita itu yang membedakan nanti apa namanya berjalannya kehidupan kita di sebuah perusahaan. Nih, terus kalau menurut Bapak nih, mungkin ada yang nonton di channel kita gini kan, untuk orang-orang yang bilang bahasa tuh nggak penting, yang penting kerja aja, bisa dikasih tahu Pak pentingnya bahasa Pak? Menurut saya itu jangan sampai kita itu yang mau berangkat ke Jepang tuh punya pemikiran seperti itu, karena memang karena apa ya, itu hal yang krusial ya, bahasa itu bener-bener wajib kan. Tadi saya udah bilang, sebagai contoh, kalian orang Indonesia bekerja di Indonesia, hidup di Indonesia, tapi kalian tidak bisa bahasa Indonesia, apa yang kalian akan lakukan? Bagaimana cara kalian berkomunikasi? Bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah? Ya kan? Itu ya benar. Nah, itu wajib. Jadi samakan saja. Di Jepang pun sama. Ketika kalian ada masalah, ketika kalian ada penipuan atau ada apa ya, ada yang harus diomongkan dan itu membutuhkan bahasa yang benar-benar kalian ngerti. Nggak mungkin kan kalian apa namanya disuruh bayar pajak, kalian malah ke rumah sakit, nggak mungkin. Ini kejauhan. Kan dulunya sama-sama pergi. Iya, tapi kemananya gitu. Ya kan, suruh ke Syakuso pergi ke balai kota, kamu larinya ke rumah sakit, kan ya nggak lucu kan? Ya lucu. Apalagi dalam kerjaan ya, suruh nih itu apa dipaku gitu kan, suruh paku, kalian malah nyapu, kan nggak lucu. Saya dulu pernah ngalamin. Pertama kali datang saya paling baru 1 minggu di situ, saya tuh disuruh intinya gini, mandor itu nunjuk ke sana gitu, ke pojokan pabrik, nunjuk ke sana, tapi perintahnya saya nggak dengar, saya asal lari aja, apa yang gitu saya lari ke sana, sampai pojokan saya bingung, gitu kan. Saya balik lagi cari senpai tadi ngomong apa, kamu suruh buka jendela kan. Siapa? Terus dibilang sama senpai saya, kalau kamu nggak dengar, bilang nggak dengar. Iya, mau itu tuh onegaishimasu. Moikai onegaishimasu. Jangan bilang hai wakarimasa, itu salah itu salah gitu. Itu saya dibahas sama senior saya itu, sempat dibahas. Terus Pak, kayak mungkin apa namanya, kayak waktu kerja di Indonesia, bedanya kerja Indonesia sama di Jepang tuh Pak, selama ini apa yang membedakan banget Pak? Saya di Indonesia belum pernah kerja di pabrik. Ya. Jadi saya kurang paham gimana seluk-beluknya bekerja di pabrik. Tapi yang jelas saya pernah kerja di IO, di sebuah event, sama saya pernah jadi marketing HP. Ya. Ya menurut saya jauh beda karena memang apa namanya, isi dari pekerjaan itu berbeda ya. Iya. Kayak di sini di pabrik, dan itu benar-benar ada jam kerja yang disiplin, yang teratur, setiap hari nggak pernah ganti, dari jam 8 sampai jam 5 baru bisa pulang. Istilahnya jam 10, jam 12, dan jam 3. Itu wajib ya. Terus kita nggak ada yang namanya telat terlambat, itu nggak bisa terlambat. Kita harus bangun tepat waktu. Ya kan mereka juga mungkin udah pernah dengar dari apa berita-berita atau sosial media ya, atau YouTube ya. Namanya di Jepang itu kan namanya ya udah tahu disiplin gitu. Terus juga pekerjanya itu emang benar-benar namanya waktu itu emang dihitung banget gitu ya. Betul. Jadi buat kalian tuh kayak tipsnya itu ya, misalkan jam 8 gitu ya, seenggaknya setengah jam sebelum jam itu kita harus sudah ada di sana, sudah standby di sana. Ya ini bukan membanding-bandingin ya, cuma ya bedanya tuh di situ. Kalau mungkin di Indonesia ya warga kita sendiri gitu kan, itu tuh kayak misalkan jam 7 nih tanknya tuh mulai kerjanya, kita baru datang jam 7-nya gitu kan. Jam 7 pas baru datang gitu. Nanti nggak bisa karena sebelum kerja itu ada persiapan. Iya. Ya persiapan dulu.
sebelum jam kerja ada persiapan nyiapin ini ABCD, baru jam 8 start. Wah gitu ya. Jadi nggak ada jam 8 itu baru kita nyiapin ABCD gitu, nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi selama ini enjoy ya Pak tinggal di Jepang itu? Enjoy? Chianggai. Apa namanya? Yang jelas di Jepang tuh tingkat keamanannya tinggi menurut saya. Ya beda dari negara lain kalau menurut aku ya. Betul. Gitu ya. Saya ngerasa itu karena kenapa seperti itu? Saya pulang kerja lewat sawah, lewat jalan-jalan sepi. Ya aman-aman aja sampai saat ini, alhamdulillah aman. Dan saya pernah HP jatuh, dompet jatuh, dan itu kembali. Cepet ya? Kembali ditelepon dari pihak kantor polisi. Iya. Aku juga pernah waktu itu di stasiun Pak. Stasiun uangnya adalah nggak banyak, cuma lumayan lah gitu kan. Ya 1 bulan gaji gitu kan. Itu tuh jatuh di depan Eki Pak. Aku nggak tahu Eki mana tuh di mananya nggak tahu. Cuma butuh waktu 3 hari. Dompetnya itu kembali, uangnya sama sekali nggak ada yang hilang. Jepang tuh bagus banget di situ gitu. Yang nemuin itu kata orang polisinya itu cewek yang nemuin dompet aku gitu. Tapi kalau di negara lain mungkin ya nggak tahu gitu kan. Mungkin bukan uangnya hilang, sama-sama dompetnya mungkin nggak ada lagi. Betul. Di situ aku nggak kayak gitu. Just dompet yang ada di kantongnya diambil nah, gitu. Itu di situ. Copet. Tapi ya aku kagumnya sama orang Jepang tuh ya kayak gitu. Belum pernah dengar. Di Jepang selama saya di Jepang tuh saya belum pernah dengar yang namanya copet gitu ya. Nggak pernah. Copet itu belum pernah dengar gitu. Terus HP yang kemarin aku tuh yang S22 Ultra itu jatuh Pak, jatuh. Udah jauh Pak. Aku jatuhnya tuh depan Daiso. Akunya udah sampai di Family Mart dekat sini. Kan jauh banget tuh. Aku balik lagi, HP-nya tetap masih ada di jalan Pak, sumpah. Itu otomatis gue, ya Allah, ini amanah banget orang-orang. Takut. Orang Jepang pun mau ngambil barang yang terjatuh di jalan tuh takut. Kira CCTV. Ya mungkin, ya nggak tahu sih. Iya. Banyak faktor. Ya mungkin juga karena budaya ya mereka juga gitu. Ya mungkin sekian dulu lah ya, mungkin udah cukup untuk hari ini. Boleh. Mungkin berhubung udah malam juga ya. Iya. Sekarang tuh udah ya jam 11:44 malam ya. Wow. Lumayan. Mungkin ada yang Bapak mau sampaikan untuk teman-teman atau tips dan triks untuk ke Jepang atau hal-hal yang benar-benar dihindari selagi menuju ingin ke Jepang gitu loh Pak. Hal-hal yang mau dihindari itu apanya gitu. Intinya sebelum berangkat ke Jepang, kalian ini ya wajib lah. Bukan, saya tidak mewajibkan kalian masuk lembaga atau LPK, tapi itu lebih baik daripada kalian bisa mandiri. Karena yang jelas di dalam LPK itu sudah terorganisir ya, jelas Pembimbing gitu. ada pembimbingnya, ada tahap-tahapannya, dan pastinya nanti diarahkan dengan baik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sekali-kali kalian tergiur dengan apa itu istilahnya, ada uang ada pekerjaan ya gitu. Jadi yang simple kalian nggak perlu bahasa, yang penting bisa nyampe Jepang, yang penting bisa kerja, nanti kalian bayar cuma sekian terus ada kerjaan gitu, itu hati-hati. Itu tuh biasanya tuh sampai 50 ke atas ya. Itu calo dan itu banyak kasusnya. Yang banyak kasusnya setelah sampai Jepang, ya bener diberangkatkan sampai Jepang, tapi sampai Jepang udah hilang orangnya. Jadi kalian itu ya gelandang di sini tuh. Jadi kalian tuh biasanya tuh dikasihnya visa turis ya, wiper gitu. Kalian udah sampai Jepang, bener kan? Sampai di Jepang bener. Tapi kan nggak tahu ngapain. Itu visa wiper tuh 3 bulan. Wiper 15 hari. 15 hari ya. Wiper tuh visa turis guys. Jadi kalian tuh cuma bisa di Jepang tuh 15 hari doang. Terus kan nggak tahu mau ngapain. Itu tuh emang kalian didatengin gitu ya. Cuma ya ilegal gitu. Makanya hati-hati. Udah taatin aja prosedurnya ya. Betul. Belajar yang benar. Ya belajar palingan
kapan kita berangkat ke Jepang itu tergantung kita juga ya. Betul. Kalian mau cepet ya kan harus bisa bahasanya cepet gitu. Soalnya kemampuan orang kan beda-beda. Ada yang cepet nangkep, ada yang lama gitu. Itu tergantung kalian gitu. Terus untuk menghindari LPK yang abal-abal tuh apa aja Pak? LPK yang abal-abal itu jangan sampai kalian masuk di LPK yang apa ya? Yang pembayarannya itu udah besar di awal. Karena yang benar gitu. Ya saya nggak tahu ya. Ini yang saya alami dan saya lakukan. Kita yang pertama cari rankingnya dulu, kita cari historiknya dulu tuh LPK seperti apa. Yang pertama, LPK itu sudah pernah memberangkatkan belum? LPK itu bagaimana siswa-siswanya? Itu yang pertama. Dan yang kedua, pembayaran itu hanya untuk pembelajaran. Di awalnya pembelajaran. Setelah kita diikutkan wawancara dan dinyatakan lulus, baru ada namanya pembayaran tahap pertama. Dan disusul dengan pembayaran tahap kedua itu ketika Certificate of Eligibility turun atau COE ya biasanya dibilangnya COE turun, baru itu ada tahap kedua dan itu sama dengan pelunasan. Mungkin ada juga sebagian yang 3 tahap, yaitu tahap setelah wawancara, terus kedua terus setelah COE turun, dan ketiga setelah visa jadi. Itu ada pun yang seperti itu. Intinya mah jangan pernah mau bayar besar di awal. Karena kita belum tentu kan berangkat atau enggaknya. Belum tentu kita berangkat atau enggaknya gitu. Belum tentu juga kalian tuh diterima sama user Jepang gitu ya. Betul sekali. Makanya hati-hati untuk kalian yang pengen banget ke Jepang gitu. Soalnya banyak banget ya kemarin tuh yang dari mana itu, banyak lah dari mana-mana banyak gitu yang bilang saya ini udah bayar 70 juta gitu kan. 7 juta udah wawancara belum gitu kan. Terus kok mau kayak gitu kan? Biasanya nggak tahu kayak gitu. Lah, makanya hati-hati. Iya, makanya dengan kami bikin video ini sebenarnya sih untuk aku sendiri ya yang bikin video ini tuh sebenarnya pengen mengedukasi, karena memang banyak banget di daerah-daerah di luar Pulau Jawa tuh yang nggak tahu caranya ke Jepang, terus ke Pulau Jawa gampang dan ditipu orang gitu. Betul. Mungkin sekali. Yang nemuin video aku ini aku cuma nge-share, terus aku cuma nggak mau seenggaknya aku punya amal jariah seenggaknya gitu menyelamatkan walaupun nggak banyak gitu ya. Ya semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa ngambil istilahnya kebaikannya dari video ini. Mungkin walaupun nggak banyak, semoga ada gitu untuk kalian semua yang dengerin ya Pak. Makasih Pak untuk malam ini Pak. Mungkin suatu saat gitu ada waktu luang terus kita bisa bikin video lagi. Nanti kita bikin video lagi yang lebih bermanfaat untuk teman-teman. Boleh. Dan buat teman-teman nih yang ada pertanyaan maupun ada tema yang mau kalian kita bahas gitu, yang harus kita bahas, kita pelajari dulu, boleh tanya-tanya langsung bisa di komen ya. Ya beberapa juga bisa di share gitu kan. Mungkin ini